Tuhan. Gampang kan? Sederhana kan? Halilintar. Kalian aja yang keras kepala. Kalian yang keras kepala. Bibel kok, Yesus kok yang mengatakan itu. Tinggal lembutkan hati kalian aja. Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi. Nggak pernah. Yesus menolaknya. Iblis menawarkan, Yesus menolak. Nggak mau. Kalau Yesus menolak, nggak mau menerima kuasa langit dan bumi. Lalu siapa yang menerima kuasa langit dan bumi itu? Yesus kagak. Ini siapa ini? Siapa ini yang keluar dari kubur ini? Iblis. Pengganti Yesus yang di dalamnya dirasuki iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 22 nomor 3. Ada nggak berani taruhan di sini? Pernah nggak iblis yang masuk ke Yudas itu keluar? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya? Dan iblis yang merasuki Yudas itu permisi pamit untuk ngopi dulu sebentar. Ada nggak? Pernah nggak iblis itu keluar dari Yudas? Pernah nggak? Masuk, keluarnya kapan? Bisa nggak iblis masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 5. Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan. Setannya sampai ngamuk-ngamuk. Dirantai, putus rantainya. Begitu melihat Yesus, langsung sujud menyembah Yesus. Di mana lagi? Di Kisah Para Rasul 16 sampai 18. Ada orang kerasukan setan. Berarti setan bisa merasuki orang sehingga orang itu berkata sesuai kehendak setan. Jadi kata kitab saudara, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Apa firman Tuhan di situ? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di tiang salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan sampai dia menajiskan tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas yang adalah iblis? Yudas dong. Yesus tidak pernah dikutuk. Apa halnya Yesus dikutuk Elohim? Yesus orang suci. Dia terkemuka. Orang yang diberkati. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah. Bagaimana dia memberikan hidup kalau dia dikutuk? Jadi yang dikutuk itu, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Yudas. Itu yang mati di atas tiang salib terkutuk nggak? Terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima kuasa dari setan? Yudas. Udah selesai. Gampang, sederhana. Iblis merasuki Yudas. Berarti yang menerima kuasa dari iblis siapa? Yudas yang mati di atas tiang salib dan dirasuki. Udah selesai. Aman itu. Saatnya sekarang saudara-saudaraku ini taat. Berpikir menggunakan akal sehat. Apa yang saya kasih ketika Anda menerima Islam? Neraka? Tidak. Tadi Bunda Mila ditanya, apa yang kau kejar? Ya jannah. Begitu Anda masuk Islam, Anda menjadi pewaris surga Firdaus. Dalil Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 ayat 10. Begitu Anda masuk ke Kristen, apa yang menjadi warisan Anda? Ada yang ingat materi tadi? Neraka. Nggak perlu saya ulang. Di mana Yesus mengatakan bahwa orang Kristen itu neraka? Nggak perlu saya ulang. Baca aja Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Apa itu Torah yang paling terkecil? Cuci tangan. Makan tanpa cuci tangan. Bagaimana dengan makan babi? Bagaimana dengan tidak bersunat? Bagaimana dengan ibadah minggu? Bagaimana dengan menyembah kepada manusia? Apakah itu tidak melanggar Torah? Melanggar pasti. Nah, kata Yesus dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Jelas toh jaminannya? Jelas. Bahwa Kristen ini akan menempati tempat terhina. Jelas toh? Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa? Bang Suma, itu masih ambigu. Tidak ambigu. Saya buktikan kalau Kristen itu dijanjikan neraka. Berdasarkan Matius 5. Mari kita bedah, sedikit aja. Di mana tertulis itu bang? Nih, buka Google sekarang teman-teman.
Buka Google-nya sekarang. Buka mata Anda. Lihat di Galatia 2. Galatia 2. Tujukan mata Anda ke data nomor 16-nya. Baca pelan-pelan. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ajaran apa nih? Kira-kira ini ajaran Tuhan? Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan ini? Setan. Isis. Tidak ada katanya. Tidak ada orang yang diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Dia balik. Padahal Yesusnya mengatakan, orang yang tidak menghilangkan hukum Taurat, Matius 5 nomor 19, yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Bertentangan kali. Kata Paulus, no. Paulus bilang begini, tidak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus lagi, tidak. Kamu lepas dari Kristus, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari Torah. Kasih karunia tidak ada padamu, kasih karunia lepas daripadamu. Kalau kau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Wow. Kenapa bisa kayak begini? Yesusnya mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Ayo. Tapi begitu ada keluar makhluk dari kubur, yang penguasa dunia, dia bisikkan nabinya Paulus, nabiku Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bertanya sendiri, dijawab sendiri. Nah, setelah itu apa kata Paulus? Subhanallah bunda mila. Apa kata Paulus setelah itu? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Lalu siapa? Siapa bre? Wih, seram kali kau. Kau nerima Injil bukan dari manusia, lalu dari mana? Dari Yesus Kristus. Alamak. Yesus 33 tahun itu manusia. Tiba-tiba ada Yesus bukan manusia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Alamak. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria melahirkan hantu? Maria melahirkan manusia, coy. Malah yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu juga manusia. Malah Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Lebay kali kau, bah. Iya, aku mau tahu, Guru. Biar aku nggak dicobai, disesatkan. Apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku. Dengarkan baik-baik. Tanda kedatanganku akan nampak anak manusia di tengah langit. Apa kata Paulus?
Aku menerima Injil bukan dari anak manusia. Kata Yesus, tanda kedatanganku yang kedua akan nampak di telangak langit anak manusia. Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari anak manusia. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua anak manusia. Berarti Yesus kapan dia berhenti jadi anak manusia? Kapan? Di mana itu Yesus pensiun jadi manusia, di mana? Di mana Yesus pensiun jadi manusia? Hah? Sejak kapan? Sementara dalil dalam kitab saudara, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah Dajjal, itulah antikristus, itulah penyesatnya. Jangan lama-lama kali kau. Gantian dulu. Siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus Kristus itu bukan manusia tapi Tuhan? Siapa? Anak manusia itu mengarah pada siapa itu Juma? Anak manusia itu mengarah kepada Yesus, mengarah kepada Bang Suma, mengarah kepada Yudas, mengarah kepada kita semua anak keturunan Adam. Tergantung konteks. Tergantung kebutuhanmu untuk menyesatkan. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Sekarang kau jujur sama aku. Sekarang kau jujur. Dengarkan, kau jujur. Banyak yang nyimak kita. Anak manusia tadi kan mengarah pada Yesus kan? Tergantung konteks. Bodoh orang ini memang. Yesus yang ditanya. Apa tanda kedatanganmu? Yesus yang ditanya. Apa tanda kedatanganmu? Coba baca. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Lalu kemudian murid-muridnya datang. Kita lihat si penipu ini. Matius 24. Lalu muridnya bertanya, Guru, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Yang ditanya di situ siapa? Yesus. Nah, Yesus. Kan tergantung konteks. Ditanya apa tanda kedatanganmu? Engkau akan melihat anak manusia di awan-awan. Manusia, oke, anak manusia. Siapa anak manusia di situ? Siapa anak manusia di situ? Mengarah pada Yesus. Tergantung konteks. Tergantung kebutuhanmu. Nanti ada ayat ayat lain yang mengatakan anak manusia, kau bilang iblis. Oke. Jelas dong. Jelas tergantung konteks, ku bilang. Tergantung konteks. Untuk menipu. Tergantung konteks. Oke. Kau mau minta konteks di mana? Kau mau minta konteks di mana? Ketika merujuk kepada Yudas, kau minta konteks yang mana? Sukamu mengatur ayat Alkitab ini. Sekarang saya mengatakan anak manusia itu tergantung konteks. Oke, mari saya buktikan. Yang keluar dari kubur itu anak manusia bukan Yesus. Boleh? Boleh saya buktikan? Sesuai kebutuhanmu untuk menipu umat ini semuanya. Saya katakan saya sesuai konteks. Turunkan saya dulu, pelanggaran lagi saya. Izin ku turunkan Bang Zuma. Donki, gini Donki, sabar Donki. Ketika kamu bertanya, dijawab Bang Zuma diam. Itu dia udah kerasukan untuk makanya pada marah-marah. Yesus. Nanti ada ayat kutunjukkan anak manusia katanya pada iblis, suka-suka si Juma ini aja. Sebentar, tunggu dulu ya. Nggak usah ngomong kayak gitu. Nanti Nggak kan usah kasar-kasar. Oke, Jaga adabmu, jaga adab ya, jangan kasar-kasar ya. Jangan suka-suka si Juma ini. Nanti kutunjukkan ayat anak manusia katanya bukan. Jangan kau nangis. Sekarang kau tunjukkan saya anak manusia yang bukan Yesus tapi kau paksakan Yesus karena kau ingin menyesatkan. Silakan. Tunjukkan. Sekarang kutunjuk kau. Silakan. Markus 9 ayat 31. Oke, baik. Kita baca ya. Markus 9. Oke, baik. Ingat ya. Ketika saya mengatakan konteks, maka kau harus melihat konteks. Jangan kau lihat sesuai dengan nafsumu. Yesus, tunggu. Pada Yesus. Tunggu. Bacakan. Yesus, sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Oke? Menurut kau ini Yesus.
teruskan sampai bangkit pada hari ketiga. Dan, Potong-potong dan ayatnya. 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini menurutmu Yesus? Betul. Boleh Menurut nggak? itu ada Oke, teman-teman, saya bacakan dalilnya sekali lagi teman-teman ya. Saya katakan tergantung konteks. Saya Baca. dengarkan ya. Oke. Sebab kebutuhanmu untuk menipu. Dengar dulu, sabar dulu. Kau yang menipu, bukan saya. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka, manusia akan membunuh dia. Oke, kita buktikan kalau ini bukan Yesus ya. Boleh? Di sini tidak menyebut nama Yesus kan, kita buktikan. Kau baca Yohanes Anak manusia 10. itu mengarah pada Yesus semuanya itu. Tidak, tergantung konteks. Jangan kau menyesatkan kau. Jangan kau menyesatkan, anak tikus. Jangan kau menyesatkan. Kebutuhanmu untuk menipu umat ini saja Kamu yang sesuai kebutuhanmu karena kau ingin Yesus yang keluar dari kubur itu jadi Tuhan. Ini kubuktikan samamu. Kau duduk cantik, Jadi siapa? Kau duduk cantik di situ, kau duduk cantik di sana. Ya, duduk cantik. Dengarkan, saya buktikan kalau itu bukan Yesus. Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 10, nomor 17, nomor 18. Apa kata Yesus? Dengarkan teman-teman, anak-anak saya yang di bawah dengarkan. Penipu. Bapak mengasihi aku. Dengar. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun, coba. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Oke? Tidak seorang pun. Artinya apa? Ada nggak orang yang bisa membunuh Yesus? Kutanya dulu kau. Tidak ada. Tidak ada. Berarti dan mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh? Yesus sudah memberitahukan penderitaannya dan akan dibunuh. Yudas. Manusia. Tidak Di ada satu seorang ayat kau pun. bilang anak manusia Tidak Yesus. ada Di seorang ayat lain. pun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Jadi bagaimanapun aku nggak bisa dibunuh. Aku tidak bisa dibunuh. Aku tidak bisa dibunuh. Tak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku. Kecuali Bapa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 itu, Yohanes 10 nomor 17 itu pelan-pelan. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima. Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia berikan nyawanya kepada siapa? Bapak. Kepada Bapa. Makanya ketika dia mau terangkat ke langit, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka nampaklah malaikat dari langit. Mantap kali. Malaikat datang mengangkat Yesus terangkat ke langit. Maka dia katakan, mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh ini? Yesus. Hah? Bisa rupanya Yesus itu dibunuh. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuh Jawab aku. dulu Ada. tadi cuma baca dulu yang ku. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Jadi ke Tidak Yesus ada. kau yang tadi Makanya yang lu kau di dalam jawab. Yohanes 14 Jawab dulu, nomor 30 kata Yesus mengatakan Jadi kau belum kau jawab punya penguasa aku. Kau dunia jawab ini yang telah lain. ada. Telah ada dan sedikit pun penguasa dunia tidak akan berkuasa kepadaku, sedikit pun. Penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika penguasa dunia berkehendak membunuh Yesus, berhasil nggak penguasa dunia itu membunuh Yesus? Berhasil nggak? Tidak. Makanya Yesus berkata di dalam Markus 9 itu, apa kata Yesus? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Andai saja Yesus yang akan dibunuh, maka dia akan berkata begini. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku dan 3 hari sesudah itu aku akan bangkit. Dia. Apa ucapan yang tepat untuk Yesus, untuk Yudas? Dia atau aku?
Iya. Dia dong. Dan mereka akan membunuh dia. Cobalah saudara. Cobalah saudara-saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Saya baca data. Saya mempertahankan argumentasi saya sampai mati. Ya, jangan kau takut. Saya tidak setengah-setengah belajar Bible. Saya tidak setengah-setengah belajar ini. Tidak seperti kalian. Kalian seorang yang sudah diiming-imingi, udah dikasih mimpi-mimpi duluan, sehingga tak perlu kalian belajar. Kami Islam enggak. Kami manusia yang belajar. Karena Al-Quran wahyu pertama turun perintah belajar. Iqra, belajar. Iqra itu perintah apa? Iqra itu perintah belajar. Belajar, belajar. Belajarlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Belajar. Iqra itu perintah belajar. Maka ketika ada Bible turun dari Belanda ke Indonesia diterjemahkan, Bang Suma hadir, ini Bible saya belajar 18 tahun. Tidak main-main saya. 18 tahun saya mengkaji Bible ini. Maka jangan heran kalau seorang pakar dibilang dirinya S1, S2, S3 dan seterusnya tentang Bible. Hadapkan dengan saya. Kita uji yang mana yang lebih layak berbicara tentang isi Bible, mana yang hanya imani saja, yang hanya untuk tujuannya untuk menyesatkan saja. Kita mau kembali kepada dapur original teks, ayo. Kita uji. Meskipun saya nggak mahir, tapi saya bisa, ayo. Kita kembali ke original teks pelan-pelan. Perintahnya Iqra, baca. Lalu apa tujuan saya? Menyelamatkan kalian. Bukan menggiring kalian ke neraka, enggak. Menyelamatkan kalian. Cobalah adik saya ini, Al-KTP. Coba. Begitu banyak orang yang menjatuhkan dia. Dia cuman pura-pura. Dia cuman framing. Dia begini. Stop. Hati manusia hanya Tuhannya yang tahu. Tak ada yang tahu. Kalau dia berpura-pura sadar, urusan dia dengan pencipta langit dan bumi. Bukankah Tuhan kita itu tidak tidur? Bukankah Tuhan kita itu tidak lapar? Tidak ngantuk? Tidak ketakutan? Bukankah Tuhan kita itu maha melihat? Maha menyelidiki hati? Jadi kita tidak punya hak untuk memberikan kemudian keputusan terhadap keadaan seseorang. Beda halnya kalau dia menghujat. Menista. Tapi kan dia proses belajar. Hasilnya apa? Coba, semoga beliau istiqomah. Saya yakin sekali, dengan seyakin-yakinnya, ada banyak orang yang Islam dari lahir, yang hatinya tidak jauh. Bang menang Zuma, daripada izin Bang hati Zuma. Al-KTP. Ada Iya. ada ini Bang Zuma, ada request nih dari saudara kita, katanya suara di YouTube pecah katanya. Gitu ya? Maaf Bang Zuma. Sorry. Thank you informasinya. Jadi gitu ya. Terima kasih, Dek. Oke, lanjut. Jadi seperti itu adanya teman-teman sekalian, bahwasanya kita di sini menyampaikan kebenaran. Kalau tidak suka, ya bantah pakai ilmu. Dibantah pakai ilmu. Jangan asal menolak saja, tapi ternyata Anda sendiri tidak mampu membuktikan kebenaran yang Anda punya. Gitu. Oke, saya serahkan di sini waktu azhar. Teman-teman silakan dilanjut. Nanti saya gabung lagi. Silakan. Syukron, Gerunda. Sama-sama, Bun. Masya Allah. Keren, Itu keren. sama seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, yang sahabat membunai seorang perang, yang dia mengucapkan syahadat, lalu kata Rasul kan, mengapa engkau membunainya? Dia dalam keadaan terdesak ya Rasulullah. Istilahnya dia kayak apa, gimana sih itu kalimatnya Bang Zuma? Nah, itu kan sampai kata Rasulullah, apa kau sudah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya? Begitu yang disampaikan Bang Zuma tadi, ada dalilnya. Masya Allah. Ini ada tamu nih. Oke Hotel Bang Nia, Muslim tuh. ajalah selamat siang. Siapa minta aktifkan aku kamera? Kenapa kau minta aku aktifkan kamera ini, moderator? Gak ada aku. Ihang, selamat siang Ihang. Halo Ihang Hoheng, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum kalau Muslim.
Yang nggak jawab turunin langsung itu. Bang Zuma di YouTube nggak ada suara katanya Bang Zuma. Mak Bang Zuma kalau mau dia monitor. Iya dek, sedang saya perbaiki dulu. Oke, sorry. Oke lanjut Jai. Aku lagi Ya. minum nih. Oh ya. Bunda Mila mungkin mau bernarasi, boleh Bunda Mira? Apa soal apaan nih? Saya udah jam 12 malam nih. Ya Dengar Allah. cuma sayup-sayup ini. Makanya kalau udah sama Gurunda tuh udah ngantuk-ngantuk pun tahanin. Ya Allah. Dan saya dan Bang Al-KTP ini adalah salah satu orang yang mendengar debat lintas agama dari gurunda kita, dari Bang Zuma, yang akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu bukan di dunia. Hidup yang kekal itu adalah hidup akhirat. setelah kematian. Hidup di dunia ini hanya sementara, kawan-kawan. Gunakan akal dan pikiran kita supaya kita itu bisa kembali kepada Sang Kholik, kembali kepada fitrahnya manusia, itu menjadi benar-benar ya selayaknya manusia, gitu ya. Si Jangan, Bang J ini mu'alaf juga ya? alhamdulillah Bunda. Ya. Al-KTP. Kalau Sal enggak kan? Sal Muslim kan? Sal mualaf Bunda, tapi Sal itu jauh lebih dulu daripada Al-KTP dan Jai. Jai dulu, Sal dulu, Jai baru Bang Al-KTP, gitu. Iya. Oh gitu. Keren. Yang penting Alhamdulillah. istiqomah. Jadi Saya, perkuat gini. Saya kasih tahu sedikit. ya silakan. Bagus mu'alaf gitu ya. Maksudnya tapi keimanan kita harus tetap diperkuat gitu loh. Banyak-banyak belajar tentang Islamnya, jangan cuma ngomal-ngomal ngurusin konten. Sepakat Bunda. Bener nggak Bang Jai? Ya kan? Umpamanya yang dari mulai yang gampang-gampang, nggak ada kata terlambat sebelum kita Yes. mengembuskan nafas terakhir. Dari Benar. mulai wudhu dulu, perbaiki. Itu kalau saya panduan yang begitu tuh Ustadz Adi Hidayat tuh. Jadi kita punya guru-guru yang memang bidangnya masing-masing. Soal hati, soal apa namanya tauhid, soal fikih. Nah, itu sering-sering itu selain membaca sendiri. Betul. Jangan nanti sibuk ngomal, sholat tinggal. Nah itu kan nggak bener kayak gitu. Jadi kayak Betul. munafik gitu kan. Iya. Betul Bunda. Betul. Jadi kalau saya keras, maafin aja. Maksudnya tujuannya kan baik. Karena memang Islam itu berat Bunda. Berat itu karena balasannya surga Bunda. Disiplin itu. Disiplin dan berat Bunda. Kadang karena gini Bunda. Contohnya ini, Kan contohnya kata ketika Ustadz saya kita itu belajar orang karate Islam ya. dari lahir. Ya gantian. Ya. Nah, contoh kita belajar sesuatu itu kan nggak mungkin kalau belajar karate itu cuman liatin doang langsung bisa jadi sabut hitam kan enggak. Butuh pengalaman sampai dia luka mungkin, sampai dia ini itu. Nah, begitu juga ketika kita di Islam ini aturannya ada, kita yang masuk, kita yang ikut aturannya, bukan kita yang mengatur. Nah, daripada kita yang lagi mualaf ya. Sal, kamu moderator bukan Sal? Moderator Bunda, bisa Itu saya si Kang turunkan. Aziz tuh di mute aja. Mana Bunda? Tuh di bawah. Ngapain ngomong-ngomong begitu? Orang kita lagi bicara sesama saudara, kok kau ikut-ikut di bawah ngapain? Ya kawan-kawan yang 1,5 mata memandang, silahkan di follow akun Gurunda kita. Ini akun yang ke-6. Dan Bunda Mila juga, Mila Soraya, akun para apologet yang ada di atas. Silahkan di follow yang belum follow. Dan terima kasih jazakumullah yang sudah follow. Yang terakhir tuh mu'alaf Al-KTP ya, yang terakhir ya. Ya betul. Itu ada, kalau di masing-masing daerah tuh ada nggak kayak mu'alaf center? Kalau Jakarta kan banyak tuh. Dari mulai tempatnya si Kohdondi atau siapa-siapa itu. Kalau di daerah ada nggak itu? Di Medan ada Bun. Kalau di Medan Medan ada? banyak. Ada. Kan banyak ya. Medan kan ada. Ini kita nih yang di pelosok-pelosok ini loh. Harus dibicarain. Dulu Bun, waktu di Aceh itu sebenarnya ada juga loh yang kota yang dimurtadkan. Ada yang dulu kota yang dimurtadkan tuh. Di dekat Singkil. Singkil masuk dalam lagi itu Pulau Banyak. Nah, Singkil ya. Nah, itu kemarin tuh Ustadz
udah ke situ kan, udah bangun masjid juga lah. Dulu tuh nggak, masjidnya nggak ada, sekarang alhamdulillah bangun masjid ada. Tuh naik ke situ tuh naik daripada kapal. Mungkin teman-teman yang dari Aceh pasti tahu kota Sentil ya? Sentil. Dekat Sigli nggak? Nggak jauh. Jauh bun, itu Sigli kan di ini di tengahnya tuh Sigli. Hmm. Sigli 2 jam lagi baru ke Banda Aceh. Kalau Singkil nih masih mau arah Medan juga dia. Sebelum Stabat baru ini masuk Aceh, baru itu nyebrang lautan lagi sih bun. Orang-orang yang di bawah ini pasti tahu kok. Dekat ke Zero itu, 0 kilometer itu. Oh itu jauh lagi bun, itu Oh, ke jauh 6 lagi. kilometer. Nyebrang Banda lagi nih enggak. Nah dekat Subuh Salam. Ini ada aku info sedikit ini ya. Hari ini ada saudara kita mualaf ya. Hari ini udah beberapa bulan kan sakit. Hari ini beliau meninggoy hari ini. Oh, innalillahi Beliau wa inna ilaihi raji'un. beliau masuk Islam satu keluarga, anaknya 9. Tadinya Yang kemarin itu ya, yang di Bang Faruk itu bukan? bukan Bang, bukan Lain. bukan Bun. Bukan. Lain aku. Jadi Innalillahi beliau ini dulu pedagang babi keliling dia. Hmm. Terus mualaf ya. Udah mualaf dia, seluruh aset apa dari jualan B2 itu dia bangun masjid Bun. Jadi Ya. ada desa masuk dari Pancur Batu ya, ada di Medan ini Pancur Batu, masuk piti-piti saya itu, ada di piti saya masjid Ntar saya yang lihat beliau bangun gitu ya. Ke dalam banget di situ ada yang udah Islam 15 kakak. Itu semua mualaf Bun. Mualaf itu. Tapi Di daerah hari itu ini ya, khusus beliau daerah situ ya. meninggoy. Ya Allah. Iya, khusus daerah situ. Itu Mudah-mudahan jannah ya. semua daerah mualaf gitu loh. Jadi kalau kita di sana datang ke sana, karena kami udah pernah ke sana ya. Mm-mm. Di sana itu emang ini banget mereka untuk Islam itu gitu. Gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan 9 anaknya itu semua 9 anaknya Muslim masuk Islam. Sampai ada satu anak perempuannya sekolah di pesantren. Udah sekolah di pesantren bagus-bagus gitu ya. Tahu-tahu pulang dia ke rumah itu entah dapat dari mana gitu, pacaran dia sama apa Sintua lah ya, Sintua gitu. Nah, masuk Kristen dia, nikah masuk Kristen gitu. Nah, udah itu disitulah bapaknya ini mulai goyang, kesehatannya mulai goyang dia. Tapi si anaknya ini kemarin mudah-mudahan saya sama suami mau mualaf kok Bu, katanya gitu ya. Tapi ini belum pernah ketemu. Harusnya kemarin Lebaran Haji itu, habis Lebaran Haji balik lagi ke Islam udah gitu ya kan. Ya. Tapi belum ada waktunya mungkin ya kan, kami belum kesana belum pernah ketemu gitu. Jauh dari situ. Bu. Ada kalau dari saya jauh, masuk ke dalam banget itu kita kalau dari Pancur Batu masuk lagi ke dalam. Di situ benar-benar tempat jihad yang luar biasa, serius. Itu luar biasa banget di sana. Pancur Batu tuh masuk Medan mana itu? Dekat-dekat mana itu? Dekat-dekat Brastagi? Masih ya arah Brastagi Bun. Arah Brastagi. Arah ke Brastagi. Iya. Jadi kalau kita dari Medan sebelum Masuk mobil itu atau harus naik motor? Masuk mobil kali ya? Masuk ke itunya, ke rumahnya alhamdulillah bisa masuk mobil, cuma naik gunung turun gunung melewati sungai. Tempatnya indah banget Bun. Kayak masuk ke dalam situ kayak kita masuk ke dunia ke dunia awan kayak gitu loh Bun. Oh, keren ya. Jadi keren banget tempatnya gitu loh. Kebetulan kami pernah pergi ke sana itu masih dari Medan sini masih jam-jam. Serem nggak tapi? Serem nggak? Serem. Ya karena ini Bun, taulah kan kalau Nggak aman ya? Tapi kalau aman-amannya aman sih Bun. Cuma seramnya di sana itu banyak masih ilmu-ilmu apa. Oh, yang gaib-gaib gitu. Masih banyak. Allah. Gunung Sinabung lewat Jamin Ginting, iya lewat. Iya. Semua Tapi beliau itu keren banget.
banyak juga mengislamkan saudara-saudara yang Kristen itu, termasuk yang 15 kakak di desa itu gitu loh. Kemarin target kita mau itu desa Mualaf gitu, mau desa Mualaf, mudah-mudahan nanti kita ini lagi lah ke sana. Iya, iya, iya. Allah kan sudah berfirman juga kan, alladzina idza asabatsu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan terkhususnya untuk orang yang meninggal saja mengalami Iya. keluarganya. Nah, tapi orang-orang yang mendapatkan musibah dalam kecelakaan, kebakaran dan hal yang merugikan orang tersebut. Nah, itu kita katakan ketika dengar saudara kita Masjidnya itu Masya Allah. senilai 360 juta ada. 360 juta ada nilai masjidnya itu, Bun. Jadi Oh, dalam 6 bulan, kerennya lagi, Bun, dalam 6 bulan itu masjid selesai. Itu loh. Itu entah dari mana datang gitu. Karena kemarin bisa itu cepet orang banget. itu karena masuk Islam itu kan orang itu kan sekeluarga, berarti 11 orang sekaligus orang itu gitu loh. Terus dia niat banget, ada uang dari hasil dari apanya itu, dari dulu kan dagang berdua gitu ya. Saya mau apakan ini semua gitu loh. Boleh nggak mau saya ada uang ini saya bangunkan untuk masjid. Eh, Bagaimana Allah aja nanti kalau umpamanya Allah bantu pembangunan masjid ini berjalan. Alhamdulillahnya jadi dalam 6 bulan jadi masjidnya. Oh, gila. Ini hebat bener ya. Iya, anak-anaknya Bun masih 9 tahun, Bun, itu hidupnya udah di masjid itu. Jadi anak-anaknya itu ngaji, yang mau makmurkan masjid itu anak-anaknya itu, Bun. Yang azan di situ, yang baca-baca Quran di situ gitu, Bun. Iya, iya. Cuman masalahnya sekarang anak masih kecil-kecil gitu. Yang ngawasinya tuh siapa? Ada ibunya. Oh, ibunya udah kuat juga. Jangan nanti gara-gara Ibunya bapaknya. ibunya alhamdulillah saya lihat ini istiqomah dia iman Islamnya gitu. Cuma ya adalah sedikit itunya anak-anaknya itu mungkin ya. Itu dia. Tapi harus dirangkul banget sih, Bun. Benar, Cuma benar. saya hari ini lagi kurang sehat, nggak bisa ke sana. Suaranya bindeng tuh. Mm-mm. Terus ada Bang Kadapi, anaknya lagi dinicu. Ada bocor jantung, anaknya baru lahir. Jadi gimana katanya gitu tadi. Kita mau ke sana gimana katanya gitu. Iya, Bun, aku bindeng ini lagi flu berat dari kemarin. Makan minum jeruk nipis itu. Ya, Bun. Makanya ya Allah, ini anak-anaknya kayak mana itu? Ada berapa anaknya? Anaknya 9, yang baru menikah baru 1. Itulah yang murtad itu. Dari situlah goyang kesehatan si bapak itu. pasti udah tahu ini ujiannya pasti. Mm-mm. Gimana lagi itu ujian. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kesanggupannya. Fa inna masyriusu. Setiap kesulitan namun ada kemudahan. Allah pasti menguji hambanya itu pasti Allah tahu kamu nih mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji hamba tuh pasti kita mampu. Begitu. Jadi usnuzon sama Allah. Jangan bersuuzon sama usnuzon. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Allah yang lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu itu, bisa jadi yang kita tidak suka itu bisa jadi yang paling kita sukai. Iya, insya Allah. Kalau teman-teman datangin tempatnya, pasti takjub-takjub, Masya Allah.
amal jariah tuh sama beliau tuh Masya. Setiap orang sholat di situ, setiap orang mengadakan sesuatu yang berkaitan dengan agama yang mendapatkan pahala, beliau tuh mengalir. Seperti air sungai-sungai nanti tuh. Pahala dia tuh mengalir seperti air sungai yang mengalir tuh kan tiada batasnya itu, tiada habisnya. Sebegitulah orang yang yang mendapatkan pahala jariah. Mengalir seperti sungai itu yang senantiasa tidak pernah kering. Itu. Kayaknya Allah kufar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nama Gitu. Tengok tempatnya. Aladin itu, tengok nih, inilah nih salah satu yang nanti dibakar di api neraka ini. Nama tempatnya itu apa ya? Seribu Bintang namanya, Desa Seribu Bintang. Jadi kita masuk dari Pancur Batu, masuk kanan tuh sampai ke atas-atas. Dari Pancur Batu, dari jalan besar itu masih kita 1 jaman. Oke bang, aku padamu, syukron bang. Mohon maksudnya sekiranya bisa dihidupkan kembali itu masjidnya ataupun musolanya, itu suatu juga abang, pahala abang itu. Nah, apa kata Allah begini, Allah tuh tidak mengurangi pahala orang tersebut. Seperti orang berpuasa dan orang memberi makan orang yang berpuasa, tidak si memberi ini mendapatkan pahala yang berpuasa dan tidak mengurangi si yang berpuasa sedikit pun. Lihat Islam. Nggak ada, oh kamu nih diberi makan oleh ini, yang berpuasa dikasih makan sama yang memberi, kamu pahala kamu enggak mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di atasnya udah pada beli buku Ustadz Wafi belum nih? Waalaikumsalam. Oh, di Oten ya? Ya udah, kalau Oten silakan aja naik ke sana, cari ke sana. Kalau kau Oten nggak apa-apa. Buku Ustadz Wafi ya Bun? Izin Bang Sal Oke, sebentar. silakan, Bun. Yang buku Ustadz Wafi itu kan bagus tuh, yang umpamanya belum ngerti berdebat, atau nggak mesti buat berdebat, tapi buat ilmu kita memperkuat, supaya Mencegah. kita nih keimanannya tidak goyah. Nah, ini di profil saya ini ada nomornya langsung. Ada nomornya yang bisa dihubungin. Itu bagus sekali loh. Kalau umpamanya buku yang Palestina itu masih ada, berarti 2 itu harganya 100. Kalau enggak, 1 aja itu harganya 85. Langsung hubungin beliau, itu penting sekali, apalagi yang sering naik-naik komal tuh Al-KTP. Siap Bun. Apalagi yang belum punya. Aku Saya belum, dikasih nanti saya bang ini, hubungin. dikasih Ustadz Wafi Bun. Kemarin Oh, kalau disuruh. udah kasih Ustadz Wafi ya udah. Iya, maksudnya belum kucet masalahnya di waktu di room Ustadz Madu kemarin. Sal, nanti Iya. nanti inti saya ini ya, saya kasih. Tapi aku belum DM Mas ya. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Karena itu, jadi kalau yang di Jakarta hubunginya sama Ahimoto, minta. Yang di Ustadz Wafi kalau nggak salah tinggal 1 doang. Yang satunya udah habis. Kayaknya sih. Coba nanti dikonfirmasi aja. Itu ada nomornya langsung. Iwan Villa nih ada 1100. Coba hubungin. Jadi kita nih harus membekali diri kita dengan ilmu. Nah, dari mana itu buku-buku? Ya dari guru-guru kita. Kalau saya sih cuma sebagai pensupport aja. Jadi buku itu terbit, saya yang support. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah saya kan. Amin ya Allah. Insya Allah Amin ya Bun. itu aja. Kita kalau sudah begitu tuh, apalagi yang kita mau perbuatkan nggak ada. Dengan buku ini insya Allah orang-orang jadi berilmu, ikut lagi berdakwah. Nah dari situ aja kita bisa dapat manfaatnya kan. Tuh. Amin. Jadi amal jariah Bun. Jadi amal jariah insya Allah. Itu aja. Kenapa? Kenapa Kak Nadia? Bunda tanya tuh. Insya Allah jadi amal jariah. Ya, Kata saya. nanti rencana kita juga mau ditranslate ke bahasa Inggris biar saya bisa ikut
menebar buat orang-orang di sini karena generasi muda. Kalau di Indonesia itu itulah susahnya, kebiasaan membaca itu agak kurang. Kalau di sini anak-anak umur-umur 20 ke atas itu rajin baca. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, umpamanya emak bapaknya orang Indonesia, umpamanya udah lama di sini. Anak-anak itu bisa ngomong sedikit-sedikit tapi membaca kurang. Nah, dengan diterjemah ke bahasa Inggris, insya Allah itu bisa itu. Nah, itu kita lagi rencanain tuh insya Allah kalau ini nanti. Yang di Indo udah mau habis itu. Nanti ada jilid kedua, 3, 4, 5 sampai 5 jilid tuh. Nah, kalau sudah selesai itu insya Allah bisalah jadi apologet cerdas yang baru, generasi baru. Amin ya Allah. Itu dia. Lanjut Awas Bunda, ria, silakan. mohon dijaga sayang. Bukan ria. Bukan Kebaikan ria itu itu. menular. Kebaikan itu Iya. menular. Kalau mau ria ya saya daftar aja semua yang kita bantu. Bun, ini Kan nggak sedikit begitu. Bun, ya, yang mungkin yang ku tahu ya, kan ini ada dari Oten ini framing nih tentang masalah kenapa di masjid itu ada bulan sabit. Nah, ini sebenarnya kisahnya tentang yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linasi wal hajj walaisal birru bi antatul buyut min duhur ha walakinnal birra minat taqwa wa tul buyut min abawah liha wattaqullaha la'alakum tuflihun. Nah, ini sebenarnya yang biar ini adik-adik Oten tahu ya. Ini mereka bertanya kan. Nah, Rasulullah mengatakan tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Itu makanya itu dilambangkan mungkin dalam Islam, tapi tentang iman Islam itu tauhid, bukan bulan sabit. Tapi Untuk kita tidak mempermudah mengkultuskan, itu yang penting Nah. dikasih tahu. Kita tidak mengkultuskan itu sebagai lambang. Itu awalnya mulainya juga saya kemarin kebenaran saya untuk ini ya izin. untuk haji. Tapi sejarahnya Gitu. itu dari Gimana zaman siapa yang di Turki itu. Nah, awalnya itu lambang itu jadi lambang itu kan yang ditanya lambang yang di masjid kan, bulan sabit itu kan? Iya, Bukan? nah waktu itu dipikir kayak mereka kan lambang mereka kan salib. Salib. Nah, Jadi saya jelasin sedikit nih, kemarin kebenaran ada yang nanya. Mudah-mudahan kalau salah saya tolong dikoreksi. Itu sejarah keruntuhan Kristen. Lambang itu dipakai di Turki. Lambang Turki Ottoman, benar. Nah, itu lambang kemenangan Muslim. Jadi apa dipakai lambang untuk membedakan antara Kristen dan Islam? Kan Kristen udah kalah. Disepakatin lah pemakaian bintang dan bulan itu. Tapi tidak semua masjid pakai itu. Makanya kita beda. Kalau salib kan mereka mengkultuskan, mereka menyembah itu, pakai dicium, pakai apa. Kalau ini kan enggak. Cuma membedakan nih masjid. Kristen udah hancur, makanya dibangun seperti itu, dibedakan buat lambang itu aja. Enggak ada lain-lainnya. Enggak ada pengkultusan. bulan sabit. Bukan bintang sabit, bulan sabit. Bulan sabit. Karena itu ada Maksudnya di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 189. bintang bulan ini yang saya bicarain, mungkin lain yang maksud Iya. sama Oten. Oke. Wallahu Mereka a'lam. cari-cari macam-macam pertanyaan-pertanyaannya. Memang cari-cari masalah gitu. Kayak ini aku padamu ini. Kamu naik, aku padamu. Coba naik kamu. Kupastikan kau nangis. Saking nggak adanya lagi Bun mau dikorek dalam Al-Quran itu gitu loh. Betul. Sampai hadis-hadis palsu pun diangkat mereka. Itulah Oten. Nah, satu hal lagi mungkin ya buat kita yang sering naik di atas, kalau umpama ilmu kita tentang keislaman tuh belum kuat, belum yakin, mending dijadiin PR. Karena begini, kalau kita salah bernarasikan ayat, salah arti atau apalah, itu tanggung jawab kita sama yang di atas loh, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berdebat di Bible itu kita nggak ada
nggak ada dosanya lah istilahnya tuh. Karena itu kan cuma buku Iya. cerita. Tapi kalau Al-Quran jangan pernah kalian membawa kalau kalian benar-benar tidak mengerti apa yang ada di itu. Hati-hati. Hati-hati itu. Betul, Bun. Iya. Jadi mendingan kalau saya pribadi saya bilang begini, sebentar saya tanya sama yang ahlinya atau panggil ustadz atau apa, itu aja. Jadi nggak perlu kita langsung menjawab demi kelihatan menang, tapi ternyata melintir itu. Kasihan yang di bawah nanti yang dengar. Bisa-bisa salah itu. Jadi hati-hati kalau membahas soal agama ya, agama Islam. Apalagi ngejelasin Al-Quran ya, Bun, karena Iya, Al-Quran hadis, kalau apalagi hadis kita tuh cuma kemarin. hanya bisa membaca tapi kita tidak paham dengan nahu sorob kayak gitu-gitu kan. Banyak, Itu ilmunya nanti 15 itu. Saya kita sama harus itu Bun, sama Bunda Rahma kemarin kapan itu pernah ngebuka hadis. Wah itu mah bisa sakit kepala kalau nggak ngerti. Ternyata ada sambungan dari sini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Banyak hubungannya itu loh. Nah kalau kita yang belajarnya cuma karena dengar-dengar doang, bagaimana itu? betul, Bun. Iya. Jadi kebayang ya, Bun, Oten yang suka nyablak kayak gini gimana cuma ngambil seiprit dari sini Bener, gitu. bener banget. Kalau saya selalu bilang, Bun, Ah, kalau nggak paham tentang Al-Quran, jangan bahas Al-Quran gitu. jangan, maaf. Mendingan kita langsung DM atau WA guru-guru yang lebih mengerti. Betul banget, Sus. Siapa tuh Jai yang Karena telepon pertanggungjawabannya itu Nah, begini kita ya. salah baca huruf aja, salah kata anak saya berbeda. ya, kata anak saya. Baca Al-Quran itu, huruf Al-Quran itu salah pengucapan juga salah arti katanya gitu. Yes. Jadi makanya anakku itu kok lama kali kamu naik ke Al-Quran, nggak bisa cepat karena apa? Harus fasih cara pengucapannya itu biar nggak bersalahan nanti katanya gitu. Gini. Karena gini kan, apa namanya? Ketika baca Quran ini kan sunnah. Tajwidnya wajib. Makanya kata di sini Allah berfirman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kan ini dengan menyebut nama Allah. Ini karena kita yang menyebutnya. Jadi kita di sini dengan bis. Kalau misalnya Allah berfirman mengungkapkan dengan dirinya ismi, tapi tidak pernah Allah menyatakan ketika menyebutkan dirinya dengan ismi. Mengatakan ana. Itu di surat Toha 14. Gitu. Nah, di sini karena kita yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan kita yang menyebutkan di basmalah. Tapi jika Allah memperkenalkan dirinya ismi. Nah, ismi ini saya Allah, tapi tidak pernah Allah ini memperkenalkan diri dengan kalimat ismi, ana, begitu. Nah, kalau si Jai ini baru, kalau Jai yang gambar monyet ini baru nih, ntar ku naikkan kamu ya, mau entah nggak? Nah, Joy gambar monyet ini dia nggak bisa kayak gitu Joy ini. Joy itu harus begini dah. Joy itu harus dikasih kalimat di sini. Bentar ya. Joy itu harus dikasih kalimat di sini, Joy. Joy itu dikalimatkan di sini. Nah, Joy itu di sini. Kamu naik Joy, kamu udah aku angkat ya. Joy itu dikalimatkan di sini. Kalimatkan di sini Joy. Nah, ini kamu nih. Kamu nih Joy nih. Ini kamu nih Joy. Jangan disebut nanti. Ya, aku tunjuk aja Joy ya, bisa lah bacanya Joy ya. Ini kamu nih. Baca aja bilang. Baca nih. Ini kamu Joy. Begitu Joy. Kunarion. Tahu nggak kau Bani Kunarion? Jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim ini kita benar-benar bersyukur ya. Kenapa? Seandainya suatu saat nanti entah itu gempa bumi, entah itu apalah kejadiannya, semua buku-buku ini hilang,
musnah di Iya. telan bumi. Kayak Nah, Oten dengar ya, 860 orang. Apa yang masih tersisa kalau kita balik lagi? Mungkin dalam waktu sekejap itu Al-Quran bisa terbentuk lagi. Al-Quran bisa akan ada lagi tanpa kesalahan. Kenapa saya bilang tanpa kesalahan? Karena di seluruh dunia itu ada penghafalnya. Banyak penghafalnya. Setiap tahun musabaqah tilawatil Quran itu yang menunjukkan bahwa Quran itu tidak tersentuh dan tidak terkontaminasi sama tangan-tangan manusia. Lah buku kalian seperti apa? Buku Banyak. kalian bisa dibalikin lagi? Enggak akan ada. Itu Bun, kelebihan Al-Quran. seperti ini Bun, Mukjizatnya nanti itu Bun di situ. yang kita takutin Bun, seperti ini ya, ketika Al-Quran ini sudah nggak ada lagi. Ya, Ini habis kosong seperti itu. Coba. Dengan Coba. sekejap itu bisa diisi. Dengan sekejap. Bukannya kemarin ada yang lucunya, ada Oten, oh terjemahannya begini, nggak bisa sama. Loh, kita itu bukan mengacu ke terjemahannya. Justru terjemahan ini kalau kesalahan, kemungkinan ada kesalahan. Tapi kita punya yang aslinya. Kita bisa mengajukan diri, kita bisa lihat ini bahwa di Al-Quran itu ada. Nah kalau kalian kemana? Kalau umpamanya salah. Buktinya sekarang yang ada di Indonesia sama yang ada di Amerika, itu beda sekali. Nggak ada perikop-perikop yang ada di sini. Indonesia itu kan sudah terkontaminasi, dibuang, dibikin sama LAI. Makanya para pendeta pun mengajukan gugatan. Cuma belum berhasil untuk minta dirobahkan lagi seperti dulu. Itu. Ini yang Masa kami buku yang takuti. salah begitu buku yang salah begitu diimani, bagaimana sih? Di Donki, original teksnya Donki. Kurios, nyampe di Donki. Salemba jadi Tuhan. Ini Cuma Donki yang Iya. kami takutin ini Donki. Kalau udah kosong gini Donki, pasti tandanya kiamat. Oke, kita bahas di sini Donki, kita bahas di sini. Kita bahas di sini Donki ya. Coba kamu jelaskan ini. Aku minta samamu di Lukas 24 Donki. Di Lukas 24 nomor 46. King. Don Nanti King. Donki. Don King. Don Nah, King ulang, itu Don bukannya nama animal itu, Don King. Katanya kayaknya kepada nama mereka. animal deh, Bun. Hah? Coba. Donki. Dengar Donki. Donki. Dengar. Bentar Kak. Katanya Yang kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari yang ketiga. Ini Mesias ini Tuhan atau tidak? Menurut keimananmu? Tuhan. Coba aku minta di ini tertulis di mana? Tertulis di mana di perjanjian lama Tuhan harus menderita dan bangkit pada hari ketiga, silakan. 20 tahun pun nggak akan kau temukan tuh. Silakan cari. Sekarang masalahnya di mana? Pertanyaannya ini kan ada tertulis katanya. Ada Iya. tertulis demikian. Tuhan harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana nih? Tuhan ini harus menderita dan bangkit. Contoh kasih analogi nih, aku kasih contoh. Sebentar, aku kasih contoh pertama. Nah, aku kasih contoh pertama itu seperti di ini aja. Di 1 Korintus. Oh, ini Galati 3 nih ya. Ini Galati 3:13. Aku kasih contoh dulu ya. Galati 3:13. Ini kan tertulis ada nih. Ini 13 Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kudus. Nah, karena sebab ada tertulis kan. Ada tertulis di mana tuh tertulis? Di Ulangan 21. Ini tertulis nih. Tertulis Ulangan 21, 22, 23 nih. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepanjang gantung pada sebuah tiang. Ini kan. Nah, satu lagi contoh. Ini contoh Yohanes 8. Yohanes 8, 17, 18. Aku kasih contoh nih, kasih contoh nih. Dalam kitab Taurat ada tertulis nih, tengok nih, ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Itu terus di mana kalau nggak salah di Ulangan ya, Ulangan 17 kalau nggak salah. Ulangan 17. Nah, Ulangan 17 ini sampai 6 nih. Nah, atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi. Ini barusan ya. Harusnya yang di atas tadi dihukum metong, orang yang dihukum metong. Atas keterangan 1 orang aja nggak benar nih. Ada keterangan kan di perjanjian lama. Nah, yang ku pertanyakan di Lukas 24 tadi. Lukas 24 tadi. Ini Tuhan, di mana ada Tuhan di perjanjian lama metong nih? Kayaknya kamu udah paham dong.
Nah, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Tuhan harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari ketiga. Ini tertulis di mana Tuhan? Silakan. Sebentar. Jadi memang secara eksplisit tidak ada itu Mesias dikatakan di Perjanjian Lama. Dijawab Bunda belum bukan monitor ya? dijawab bukan dikarang loh, dijawab. Sebentar. Ya, silakan. Apa cepat apa ya? Di Yesaya sebentar ya. Oke. Yesaya 53 ayat 9. Yesaya ini Yesaya- kitab nubuatan. Yesaya 53 ayat 53. ya, Buka ya. 53 nomor berapa? ayat 9. Oke. Apa isinya? Dari mulai ayat 8 sampai ayat 9 ya. Oke, silakan. Oke, biar aku aja yang baca. Sal Iya, ya. silakan. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa peduli? Bukan ditahan, penahanan. Jangan diubah-ubah, nanti kamu Amsal 30 nomor 6, pendusta disebut. Sebentar. Jangan dulu kau bantah aku, Sal. Bukankah Ya, ini kau salah kitabku? baca. Kau salah baca, bukan ditahan, penahanan. Sesudah dikasih tahu. ditahan dan dihukum. Lihat TB, terjemahan baru. Loh, oh ini salah berarti. Ini salah. Jangan kurangin, jangan lebihkan. Itu cara membaca Bibel. Gini Iya. Bang Sal. Jadi begini Don Sebentar. King, sebelum mulai Don King. Sebentar, kenapa lah apologet ini selalu baca motong? Matius. Tetapi ketika dipotong, kau bilang, jangan aku dulu ngomong, selesaikan dulu. Mengapalah kalian pengecut semua? Sebelum berdebat baca Matius 5:37. Sebentar dulu. Jika tidak Mengapalah katakan tidak kalian? ya. Jujur ya. Biarkanlah aku Silakan. selesaikan narasiku. Iya, silakan. Mengapa pengecut kalian semua apologet Kau ini? diperbaiki loh, karena membaca Bibel itu nggak boleh kayak Diamlah kau kau itu. Nadia, tenanglah kau, biarkan aku selesaikan bacaan Alkitabku. Diamlah kau, biar ku bacakan. Yesaya 53 ayat 8 tentang nubuatan ya, nubuatan kematian Mesias dan hukuman. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Ini nubuatan kematian Kristus. Loh, Sebentar. kamu nggak ada ini. Kamu gimana sih? Lari-lari kamu tuh nggak boleh loh. Yang bener lah bacanya. Nggak boleh. Don Kini nggak boleh loh. Kamu ngarang lagi. Udah dikasih tunjuk. Ini Lihatlah udah ditunjuk betapa loh. pengecutnya apologet ini. Ini Lihatlah dia betapa kasih pengecutnya. tunjuk. Loh, Sebentar. justru kau bacanya ngarang itu udah Lihatlah Kamu apologet ini. Inilah kualitas tulis loh. Kau ngarang-ngarang Di mana ini ada loh. Mesias? Kamu di live YouTube loh. Menang mute. Kamu di live YouTube loh. Pengecutlah Kamu engkau ngarang semuanya. loh. Pengecut. Tahu baca ngarang. terjemahan kapan dong? Sekarang Itu udah Tahu baca wilayah. Sekarang kapan? mari kita bandingkan. Kamu nih ngarang di mana kamu nih? Bandingkan. Mute. Pengecut. Hey. Bahas bodoh. Sekarang mari kita bandingkan. Oh, kamu nggak bisa Apa yang mau diskusi. dibandingkan? Kau baca Siapa lebih hebat? aja Ayo pun kita bandingkan. Kamu nggak bisa Hey. diskusi, nak. Wih, balik gua ke pangkuan bapak. Nah, kan balik kan. Ya begitu Bang Sal. Kenapa? Kalau kita ya di Al-Qur'an ini kan ada, tapi kalau mereka itu ilmunya adalah ilmu suka-suka. Jadi makanya ya untuk menetapkan Tuhan aja mereka belum sepakat sampai detik ini. Makanya banyak edenom. Itu loh Bang Sal. Ngarang, dia nggak boleh ngarang dong. Kita tuh membela hak ini loh. Tapi Sal, wartawan tapi nih. mungkin dia baca terjemahan tahun berapa gitu loh Sal. Ya nggak bisa juga disalahkan. Mungkin dia baca terjemahan ini sebelum direvisi dan sesudah direvisi gitu loh Sal. Nah, seharusnya tunjukkan data, kan aku tunjukkan data ini. Dia Nah tunjukkan itu data dia, tadi. itu apanya dia, kekurangan dia. Tunjukkan data. Ini kan aku ada data, berarti dia secara tidak langsung menyalahkan ini LA ini kayak gitu. Bahaya nak tadi tuh.
Berarti dia nyalakan LAI deh nih. LAI bukan kami ya LAI, tapi tuh siapa tadi namanya? Donki. Memang kamu Donki namanya Donki. ya, Donki. Nyalain LAI kamu tuh. Udah Bang kasih Sim, tadi kan. Tengok ya, kita bacakan aja sim. lah. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tula. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam metongnya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya dari dalam mulutnya. Tidak ada dalam mulutnya. Lah, ini kan Tuhan yang menghukum orang, bukan Tuhan yang dibangkitkan. Pertanyaan tadi kan di mana ada Tuhan bangkit, bukan orang yang dibangkitkan. Yang kutanya akan di Lukas tadi itu Tuhan yang bangkit, bukan orang yang dibangkitkan. Yang membangkitkan kan ini. Nah, mana sesungguhnya menunggu mana? Mana dia tadi membangkitkannya? Pemberontakan umatku. Nah, ini kan dia yang membicarakan tentang umatnya. Berarti bukan Tuhan di sini. Begitu. Udah salah dia narasi, salah Ini penyampaian. udah di muhasibi ini udah di ini belum? Udah ditanya belum? Oh, ini Islam kayaknya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, Bang? Ada tadi cuma mau nanggap itu aja tadi sih. Oke. Silakan, Bu. Jadi KDP. On mic. ya kita apa kok masih satu dengan Kak Nadia juga di ganda gitu. Oke. Bunda. Iya. Salam kenal ya. Ya sama-sama Bunda Mila. Sama-sama. Siap. Gurunda masih monitor nggak? Tapi OTN-nya juga nggak ada. Cuma Belum monitor kayak, Bun. Nah, iya. aku lanjut yang tadi ya. Nah, aku mau lanjut ini tadi basin loh.